Shalom, salam damai sejahtera. Perkenalkan, nama saya Reniel Yulita Stae, Guru Pendidikan Agama Kristen di SMA Negeri 1 Nekamese, yang merupakan mahasiswa PPG Batch 4 di Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Pada hari ini, tanggal 13 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring atau tatap muka kelas 12 SMA Negeri 1 Nekamese dengan tema keadilan sebagai wujud hidup orang beriman. Sekian dan terima kasih. Siap. Hormat. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi untuk semuanya. Silakan duduk kembali. Apa kabar semuanya? Baik. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Kita bersyukur pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti proses belajar mengajar pada pagi hari ini. Untuk menilai syukur itu, Ibu minta kesediaan satu orang pemimpin doa. Silakan. Ibu Guru dan teman-teman semua, mari kita semua melakukan dalam doa. Tuhan, sekarang kami mengharapmu akan menyertai pembelajaran kami. Mari terus memberkati dari awal hingga akhir berakhirnya yang baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Berikut Ibu akan absen. Alex, Ayo. Desri, Hadir Ibu. Vita, Hadir Ibu. Ronald, Hadir Ibu. Arlini, Hadir Ibu. Samodia, Hadir Ibu. Yetri, Hadir Ibu. Boy, Hadir Ibu. Natasha, Hadir Ibu. Wedli, Hadir Ibu. Nana, Hadir Ibu. Elmi, Hadir Ibu. Maya, Hadir Ibu. Kevin, Hadir Ibu. Justin, Hadir Ibu. Nova. Hadir Ibu. Baik, semua hadir ya. Hadir Ibu. Kita akan memulai dengan proses belajar mengajar. Materi pada pagi hari ini yang akan kita belajar bersama-sama yaitu tema keadilan sebagai wujud hidup orang beriman. Pernah dengar kata keadilan? Apa yang kalian pahami, apa yang kalian ketahui, dan apa yang kalian mengerti tentang keadilan itu sendiri? Siapa yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Nah, silakan Vita. Keadilan adalah sikap atau perbuatan yang adil, yang tidak berang sebelah, tidak memihak, dan berpegang pada kebenaran. Ya, beri tepuk tangan buat Vita. Baik, jadi dengan belajar hari ini mengenai keadilan sebagai wujud hidup orang beriman, kalian kiranya lebih belajar untuk fokus dan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Untuk fokus dan semangat untuk mengikuti kegiatan pelajaran pada pagi hari ini, kita akan terus breaking bersama. Siap semua? Siap. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Ulangi sekali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut materi kita pada tujuan pembelajaran pada hari ini untuk materi keadilan sebagai wujud hidup orang beriman. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai sebagai peserta didik yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan makna keadilan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan keadilan menurut Alkitab dalam Mazmur 145 ayat 17. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan keadilan Allah yang dapat kita rasakan dalam berbagai cara. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan prinsip mendasar yang dapat menyambungkan keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Kita masuk pada materi pada hari ini. Yang pertama materinya adalah berbicara tentang makna keadilan. Makna keadilan, di sini keadilan adalah sikap atau perbuatan yang adil, yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak,
Siapa itu orang beriman? Ya. Kita semua yang percaya ya kepada Yesus. Kristus. Kita sebagai orang beriman harus dapat mewujudkan keadilan dalam kehidupan kita setiap hari. Wujud keadilan dalam kehidupan kita setiap hari, yang pertama tidak memihak, yang kedua memberi hak orang lain, dan yang ketiga membela yang lemah. Berikut keadilan menurut Alkitab dalam Mazmur pasal 147 ayat 17. Di situ Alkitab dengan jelas menjelaskan bahwa Allah itu adil. Ayat ini menunjukkan kebenaran. Dalam Mazmur 145 ayat 17 dikatakan bahwa Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Jadi dan menarik kesimpulan dari Mazmur 145 ayat 17 di situ, adil berarti bertindak dengan benar sesuai dengan standar kebenaran atau ketetapan hukum yang berlaku. Dengan demikian kita tahu bersama juga bahwa Allah itu adil. Artinya Allah akan selalu berlaku benar sesuai dengan prinsip kebenarannya. Dia tidak pernah melanggar ketetapan hukum yang telah dibuatnya. Berikut berkaitan dengan keadilan Allah dapat kita rasakan dalam berbagai cara, yaitu ada 3 cara. Cara yang pertama kita lihat, Allah mencintai kebenaran dan menolak kejahatan. Allah mencintai mereka yang taat dan setia pada jalannya. Allah mencintai mereka. Mereka itu siapa? Kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau mau dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus taat dan setia pada Tuhan Yesus. Yang kedua, Allah menghukum orang yang tidak hidup dalam jalannya, mereka yang tidak taat pada perintahnya. Jadi kalau orang yang tidak taat dan tidak hidup sesuai dengan perintahnya, Allah akan menghukum orang itu. Yang berikut, yang ketiga, Allah memberikan tempat bagi mereka yang taat dan setia pada perintahnya. Tempatnya ada di mana? Surga. Mau masuk surga? Mau. Harus taat dan setia. Jadi Allah memberikan tempat bagi mereka yang taat dan setia kepada perintahnya. Semua yang dilakukan oleh manusia tidak luput dari penilaian Allah. Jadi segala sesuatu yang kita buat di dunia ini tidak luput dari penilaian Allah itu sendiri. Jika setiap kejahatan memperoleh ganjaran atau hukuman, maka setiap kebaikan dan pekerjaan baik yang kita lakukan akan dihargai oleh Allah. Berikut yang terakhir, beberapa prinsip mendasar yang dapat menghubungkan keadilan, demokrasi, dan HAM adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan terhadap kesetaraan, bahwa semua orang sama harkat dan martabat. Dan berbicara tentang prinsip mendasar dapat menghubungkan keadilan, demokrasi, dan HAM, ini adalah pengakuan terhadap kesetaraan. Artinya kita semua yang ada di muka bumi ini memiliki yang namanya harkat dan martabat. Yang kedua, kemerdekaan dan kebebasan. Banyak orang cenderung menyalahgunakan kekuasaan sebagai alat untuk menindas sesama serta merampas kemerdekaan hak-hak orang lain. Yang ketiga, prinsip kesadaran terhadap adanya kejamukan dalam masyarakat. Itu ada 3 prinsip mendasar yang dapat menghubungkan keadilan, demokrasi, dan HAM. Mungkin sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Kalau sudah mengerti, sudah bisa pahami, sekarang yang harus kalian lakukan adalah buka buku kalian, buku cetak pendidikan agama Kristen dan budi pekerti halaman 105 dan 106. Silakan baca halaman 105 dan 6. Semua sudah buka buku? Silakan baca halaman 105 dan 106.
Setelah kalian membaca halaman 105 dan 6, perhatikan gambar 107 dan 8. Sudah perhatikan? Sudah. Sudah membaca? Sudah. Ya. Baik, jadi yang kalian tadi membaca halaman 105 dan 106, maka kalian sudah mengamati halaman 107 dan 8. Siapa yang ingin mengajukan pertanyaan setelah dia mengamati gambar halaman 107 dan 8 bahkan membaca halaman 105 dan 6? Kalau siapa yang mau mengajukan pertanyaan bisa silakan angkat tangan. Ya, silakan Nana. Terima kasih. Saya akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya, apa saja keadilan menurut Alkitab? Baik, terima kasih Nana. Jadi keadilan menurut Alkitab yaitu apa saja yang sesuai dengan pernyataan atau apa yang sesuai dengan hukum Allah. Yang berikut bisa dipahami semua? Bisa. Sudah membaca tadi, sudah mengamati juga, bahkan sudah mengajukan pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan yang tadi sudah disampaikan, kalian duduk bentuk dalam kelompok yang dimana setiap kelompok itu terdiri dari 4 kelompok yang dibagi dalam 4 orang. Silakan bentuk kelompok. Sudah? Ada, perhatikan di sini ada 4 pertanyaan. 1 pertanyaan itu 1 kelompok. Jadi silakan masing-masing kelompok mengerjakan setiap pertanyaan yang sudah Ibu tampilkan. Silakan kerjakan dari sekarang, waktunya 3 menit dari sekarang. Silakan kerjakan. Setelah selesai mengerjakan, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Silakan kerja. Dan setiap kelompok diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Baik, sudah semua? Kalau sudah semua, kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Di depan. Shalom, selamat pagi untuk semua. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Kami kelompok 1 akan membahas materi tentang makna keadilan yang akan dibacakan oleh kita. Makna keadilan.
Keadilan adalah sikap atau perbuatan yang adil, yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, dan berpegang pada kebenaran. Secara umum, keadilan adalah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya, bertindak secara proporsional, dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Kami memberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memberikan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana menerapkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari? Menerapkan keadilan bisa bersifat dulu, memenuhi hak-hak orang lain tanpa menunda, memberikan penghargaan yang setimpal pekerja, serta berpartisipasi aktif dalam mewujudkan kesetaraan dan membantu mereka yang tidak mampu. Demikian presentasi kami, terima kasih. Beri tepuk tangan buat kelompok. Silakan kelompok. Shalom. Shalom. Semua, di sini kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai penjelasan keadilan menurut Alkitab dalam Mazmur 127. Menjelaskan keadilan menurut Alkitab dalam Mazmur 145 ayat 17. Alkitab dengan jelas menjelaskan bahwa Allah itu adil. Ayat ini menunjukkan kebenaran tersebut. Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Dari pemaparan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa adil berarti bertindak dengan benar sesuai dengan standar kebenaran atau ketetapan hukum yang berlaku. Allah itu adil, artinya Allah akan selalu berlaku benar sesuai dengan prinsip kebenarannya. Dia tidak akan pernah melanggar ketetapan-ketetapan hukum yang telah dibuatnya. Waktu selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana Mazmur 145 dapat diartikan dalam kehidupan sehari-hari? Ulang Nova, suara kurang jelas. Pertanyaannya, bagaimana Mazmur 145 dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Baik, kami akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama, saat Anda duduk untuk makan, itu menjadi doa makan Anda. Yang kedua, saat kesulitan datang, itu mengingatkan Anda siapa yang memelihara hidup Anda. Yang ketiga, saat Anda bepergian dari rumah, itu meyakinkan Anda akan perlindungan Ilahi. Yang keempat, setiap hari baru itu menjadi nyanyian syukur Anda saat Anda memohon nama Tuhan yang penuh belas kasihan melalui Roh. Terima kasih, demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Shalom. Berikut kelompok 3, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Baik, shalom. Shalom. Baik kita semua, saya terima kasih kepada Ibu Guru dan teman-teman yang telah memberikan kami kesempatan untuk membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Pertanyaan, sebutkan keadilan Allah yang dapat dirasakan dalam berbagai cara. Jawab, Allah memberikan tempat bagi mereka yang taat dan setia pada perintahnya. Semua yang dilakukan oleh manusia
tidak luput dari penilaian Allah. Jika setiap kejahatan memperoleh ganjaran atau hukuman, maka setiap kebaikan dan pekerjaan baik yang kita lakukan dihargai olehnya. Baik, terima kasih kepada Maya yang telah membacakan hasil diskusi kami. Selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Kalau tidak, apa saja contoh nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Apa saja contoh nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari? Doanya adalah bersikap adil terhadap sesama. Yang kedua, tidak memiliki kasih atau diskriminatif. Yang ketiga, membantu sesama dan membutuhkan tanpa pamrih. Yang keempat, menghormati hak orang lain dan lingkungan kerja, sekolah, dan di masyarakat. Baik, terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang telah mendengarkan hasil diskusi kami. Selanjutnya kami persilakan kepada kelompok 4 untuk membacakan hasil diskusi ini. Terima kasih. Shalom. Jelaskan prinsip mendasar yang dapat menentukan keadilan, demokrasi, dan HAM. Jawaban, prinsip mendasar yang dapat menentukan keadilan, demokrasi, dan HAM adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan terhadap kesetaraan bahwa semua orang sama harga dan haknya. Kedua, kemerdekaan dan kebebasan. Prinsip inilah yang seringkali menjadi momok bagi demokrasi sendiri. Yang ketiga, prinsip kesadaran terhadap baiknya menghubungkan dalam masyarakat. Yang keempat, keberagaman ini dapat menghasilkan konflik, namun deteksi konflik dan perpecahan dapat diminimalisir oleh adanya kesadaran terhadap keberagaman manusia. Yang kelima, integritas. Kesesuaian antara kata dan perbuatan, antara cara dengan pencapaian. Yang keenam, demokrasi dan HAM akan menjamin pemenuhan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan hasil diskusi kami. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, kami persilakan. Dan silakan kelompok 1. Baik, kami dari pertanyaannya, apa contoh konkret prinsip keadilan, demokrasi, dan HAM dalam kehidupan? Baik, saya akan menjawab. Yang pertama, hak yang sama di depan hukum. Yang kedua, hak memilih dan dipilih. Yang ketiga, serta perlindungan kebebasan dari keadilan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengar dan memberikan kami pertanyaan. Terima kasih. Baik, jadi terima kasih kalian sudah menyaksikan hasil diskusi kalian. Untuk kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini yang berkaitan dengan keadilan sebagai wujud kehidupan beriman, kesimpulannya adalah bahwa keadilan adalah suatu keadaan di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya. Sebagai remaja Kristen terpanggil untuk mewujudkan keadilan, demokrasi, dan HAM dalam kehidupan setiap hari. Demokrasi dan HAM hanya akan terwujud jika keadilan dijadikan sebagai penopang utama bagi terwujudnya demokrasi dan hak asasi manusia. Allah yang adil menuntut tiap orang Kristen untuk berlaku adil pada setiap orang tanpa terkecuali. Kita akan masuk pada refleksi. Ada 2 pertanyaan yang harus kalian dikerjakan, yaitu apa yang kalian pahami dari pelajaran pada hari ini, dan yang kedua, tuliskan komitmen kalian pribadi dari diri sendiri
Silakan tulis.
Sudah semua? Sudah. Silakan ketua kelompok dan masuk. Refleksinya. Baik, jadi kegiatan proses belajar mengajar kita selesai. Sebelum kita menutup dengan doa, kita menyanyikan satu pujian yang berkata doa Yabes. 1, 2, 3. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ulangi sekali lagi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Salah satu orang pimpin kita dengan doa. Teman-teman yang mengurus, kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas bantuan dari awal kami melakukan kegiatan belajar mengajar kami hingga pada berakhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Untuk tugas minggu depan di buku halaman 109, buka halaman 109. Itu menjadi tugas untuk minggu depan, jadi tolong untuk kerjakan, dan minggu depan diwajibkan untuk semua mengumpulkan tugasnya tanpa terkecuali. Ibu. Untuk proses belajar mengajar kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Shalom. Siap.